Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Rumah Bahasaku, tempat belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11, yaitu proposal. Pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Dengan adanya proposal, kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sebab kita akan mendapat beberapa keuntungan, misalnya mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan bantuan dana. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian penting proposal. Adapun untuk mempersiapkan proposal harus ada beberapa bagian yang perlu dipenuhi, yaitu perlu mengerti bagian penting dari proposal, menemukan informasi dan menganalisisnya, juga mengerti sistematika dalam penulisan proposal. Bagian-bagian penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu proposal diantaranya: yang pertama, judul proposal adalah judul dari proposal yang akan dibuat. Yang kedua, pendahuluan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, latar belakang masalah atau apa yang mendasari proposal tersebut. Yang kedua, perumusan masalah atau pembahasan masalah dalam proposal. Yang ketiga, tujuan penelitian atau hal yang akan dituju. Yang keempat, kontribusi penelitian. Dan yang terakhir, definisi operasional. Tinjauan pustaka atau metode penelitian atau apa yang dilakukan untuk mencari data. Yang keempat, jadwal pelaksanaan atau jadwal yang dibuat agar lebih jelas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, rencana anggaran atau perhitungan keuangan. Dan yang terakhir, daftar pustaka atau referensi untuk membuat suatu proposal tersebut. Yang kedua, menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal. Dalam struktur penulisan proposal terdapat bermacam-macam. Hal ini tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya. Dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan struktur proposal kegiatan kemasyarakatan. Secara umum, dalam struktur proposal terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Apabila kegiatan yang diusulkan itu berupa kegiatan kesehatan penduduk desa, yang kita kemukakan dalam latar belakang adalah tentang berjangkitnya penyakit menular dan sebagainya. Masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan kegiatan. Rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif, sehingga yang membacanya tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batas-batasnya. Membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan 2 manfaat. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Telaah itu bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori itu pada masalah yang akan diteliti. Teori-teori itu merupakan dasar argumentasi bagi pengusul dalam meneliti persoalan-persoalannya sehingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Yang kelima, metode. Pada bagian ini dikemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini
dapat disebutkan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental. Sementara itu, dalam hal teknik pengumpulan data dapat disebutkan teknik angket atau kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, atau tes. Yang keenam, pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Sebab itu, tuliskanlah personalia yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan. Yang ketujuh, fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang disodorkan akan menjadi lebih murah daripada kalau harus menyewa dari pihak-pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan lagi penerima usul bahwa tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakannya dengan baik. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. Tentu lebih meyakinkan lagi jika dikemukakan juga keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan itu. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi untuk meyakinkan penerima usul bahwa biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dapat bersifat keuntungan yang memang langsung diharapkan, keuntungan sampingan, penghematan, dan sebagainya. Yang kesembilan, lama waktu. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Bila pekerjaan itu terdiri atas tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. Yang ke-10, pembiayaan. Biaya merupakan salah satu topik yang juga sangat diperhatikan penerima usul. Namun, bagi badan penerima usul yang baik reputasinya, kualitas pekerjaan merupakan hal yang lebih diutamakan. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini sehingga dapat meyakinkan penerima usul. Untuk lebih jelas, perhatikan sistematika penulisan proposal berikut ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, masalah dan tujuan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari objek dan jenis-jenis kegiatan. Yang keempat, kerangka teoretis dan hipotesis. Dan yang kelima, metode. Yang keenam, pelaksana kegiatan yang terdiri dari penanggung jawab dan susunan personalia. Yang ketujuh, fasilitas yang tersedia meliputi sarana dan peralatan. Dan yang delapan, keuntungan dan kerugian. Yang kesembilan, lama waktu dan tempat pelaksanaan. Yang ke-10, anggaran biaya. Yang ke-11, daftar pustaka. Dan yang terakhir, lampiran. Sistematika tersebut dalam beberapa hal memiliki perbedaan apabila proposal tersebut ditunjukkan untuk suatu penelitian. Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Yang pertama, mengidentifikasi isi proposal dari informasi yang dibaca. Dengan membaca proposal, kita pun didorong untuk lebih kreatif dalam mencari berbagai terobosan kegiatan yang bermanfaat, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Berikut cara mengidentifikasi informasi dalam proposal, yaitu yang pertama, membaca terlebih dahulu keseluruhan isi teks proposal. Yang kedua, menuliskan definisi umum mengenai objek yang akan diteliti. Yang kedua, menyajikan proposal hasil diskusi. Diskusi bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang dapat disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sumbangan pemikiran. Laporan diskusi harus singkat, jelas, terperinci, dan lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak penerima laporan
dalam menangkap kandungan pokok laporan. Dalam menyajikan proposal hasil diskusi, sebaiknya harus melihat atau meninjau dari dua unsur proposal, yaitu yang pertama struktur atau sistematika proposal, dan yang kedua unsur kebahasan proposal. Sementara itu, kebahasan yang menandai proposal adalah banyaknya menggunakan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, kata-kata teknis. Yang keempat, kata kerja tindakan. Yang kelima, kata pendefinisian. Yang keenam, kata perincian. Dan yang ketujuh, kata keakanan. Struktur dan kaidah itulah yang menjadi pedoman kita ketika mendiskusikan kelengkapan dan ketepatan suatu proposal. Nah, itulah kelanjutan materi proposal yang saya jelaskan hari ini. Baik, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.